Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 156, Taman Sriwedari. Sementara itu, Prabu Harjuno Sosrobahu telah menamai taman di Padang Tandus itu, sama dengan taman yang ada di Kahyangan Utara Segoro, yaitu Taman Sriwedari. Ketika itu Prabu Harjuno Sosrobahu sedang berbincang dengan Mahapati dan para senopati serta Patih Suwondo yang telah menghadap. Pertemuan yang sederhana masih berlangsung di Taman Sriwedari. Mereka merencanakan akan diselenggarakan Pasewakan Agung dengan menghadirkan seluruh raja dan putra mahkota, serta para pendekar yang dahulu ikut sayembara di negeri Magadha. Demikian pula perwakilan dari negeri Magadha yang diwakili oleh Patih Citrowiryo dan 3 orang senopati. Dalam sidang besok pagi itu, akan mengukuhkan Bambang Sumantri sebagai patih dengan gelar Patih Swondo. Dan juga akan diadakan kesepakatan antar negeri-negeri yang telah bersedia bersekutu dengan negeri Mahespati. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pesta Ondrowino, menyambut pernikahan Prabu Harjuno Sosrobahu dengan sang putri Dewi Citrowati sebagai garwa permaisuri, serta 800 putri Dumas sebagai garwa selir. Setelah selesai perbincangan, Dewi Citrowati dan 2 orang putri Dumas diboyong ke keraton, sedangkan para putri Dumas lainnya kembali ke penginapan. Ketika itu, Taman Sriwedari masih dipenuhi oleh para pengunjung. Bahkan semakin sore semakin banyak yang berdatangan. Tak habis-habisnya mereka memuji keelokan Taman Sriwedari itu. Dan kabar yang tersiar, semua itu berkat kesaktian Patih Swondo yang membuat taman hanya dalam 1 malam. Seharian kemarin, mereka disuguhi kesaktian dari Prabu Harjuno Sosrobahu dan Patih Swondo. Kini disuguhi keindahan taman dengan aneka bunga yang semerbak wangi. Dan juga aneka pohon buah-buahan yang langka dan hampir semua berbuah lebat. Mereka pun kagum dengan indahnya kolam yang jernih, sehingga dasarnya dengan aneka warna batu pualam terlihat jelas. Demikian juga terpesona dengan aneka ikan hias yang berseliweran di bawah bunga teratai yang bermekaran warna-warni. Sementara itu, kabar akan diselenggarakannya Pasewakan Agung dan Pesta Ondrowino menyambut pernikahan agung telah tersebar luas. Yang paling banyak menjadi bahan perbincangan adalah rencana pernikahan dengan Dewi Citrowati sebagai permaisuri, serta 800 putri Dumas yang semuanya cantik jelita menjadi istri selirnya. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seorang raja beristrikan 801 wanita cantik jelita. Bahkan mereka mempergunjingkan dengan berbagai celetukan. Aduh, setahun itu hanya 360 hari. Lah ini lebih dari 800 istri. 2 tahun lebih baru mendapat jatah. Hehehe. Celoteh salah seorang. Hus, jangan sembarangan ngomong. Gusti Prabu Harjuno Sosrobahu itu sakti mandraguna. Beliau bisa mendengar celotehanmu. Jika beliau marah, kau bisa dijadikan patung, tegur kawannya. Hahaha, syukurin kamu, besok kamu jadi patung, ledek kawan-kawannya. Namun orang itu bukanlah orang yang cengeng, ia justru gantian meledek kawan-kawannya. Jika sang Prabu mendengar, beliau akan menawarkan salah seorang garwa selir kepadaku. Hehehe. Oh, dapurmu Kang, istrimu saja enggak kau urus.
Kok mau dikasih Putri Dumas? Ngoco Kang, ngoco, hahaha. Hampir di setiap kerumunan orang yang diperbincangkan selain Taman Sriwedari adalah rencana pernikahan Prabu Harjuno Sosrobau dengan 801 putri yang kesemuanya cantik jelita. Namun mereka juga bangga kepada rajanya, Raja Gung Binatoro Prabu Harjuno Sosrobau. Juga kepada Patih Suwondo yang sakti Mondraguna, dan tentu juga kepada negerinya Mahespati. Demikian pula para tamu dari berbagai negeri ramai memperbincangkan rencana pernikahan Prabu Harjuno Sosrobau dengan Dewi Citrawati serta seluruh putri Dumas. Hehehehe, aku kira para putri Dumas itu akan diberikan sebagai triman kepada para tumenggung atau para bupati dan para senopati. Hehehehe, semua kok dipersunting sendiri. Hehehehe, celoteh Patih Handoko Sumengkar. Hei, siapa tahu besok para raja ini akan dihadiahi satu-satu putri Dumas. Hehehe, saut Prabu Pragodo Sekti. Tak putus-putusnya mereka memperbincangkan tentang lelakon yang mereka saksikan, yang hampir semuanya di luar nalar. Bersambung.